dari ketiga data pengukuran tadi kita bisa membandingkan, ya, apakah semua produk mikrofon itu sama. Kita bisa lihat responnya, frekuensinya ketika ada satu sumber suara, ya, diterima oleh mikrofon, sumber suaranya yang mampu menghasilkan 20-20 kilo diterima, bagaimana kemampuan penerimaannya, ya teman-teman, ya. Jadi ini ada tadi pengukuran yang pertama, ini pengukuran yang kedua, dan ini pengukuran yang ketiga. Ada 3 pengukuran, warna biru yang Superstar, merah itu yang Pro 9, dan hijau yang Pro 57. Saya akan membandingkan yang pertama, yaitu Superstar dan Pro 9, ya. Ayo kita buka. Nah, 2 ini saya akan pertegas gambarnya, ya teman-teman bisa lihat ini. Dia ada yang warna biru, ini adalah Superstar, ya. Dan warna merah adalah Pro 9. Nah, kalau kita perhatikan ada sebuah perbedaan yang cukup signifikan di area ini, ya. Area di mana mau terhitung katakanlah mulai dari frekuensi sekitar 1 kilo sampai kurang lebih 9 kilo. Wah, ada perbedaan. Apa yang harus teman-teman ketahui, ya? Dengan karakter yang seperti ini berarti Superstar memiliki kemampuan merespon atau menerima atau lebih sensitif tepatnya pada frekuensi ini karena dia lebih mampu menerima lebih keras, ya. Lantas yang di bawahnya ini adalah Pro 9. Nah, ayo kita diskusikan sama-sama. Dari kedua gambar itu memiliki sebuah pengertian begini. Ketika seseorang penyanyi, ini 2 mikrofon ini adalah mic vokal. Ketika kedua penyanyi ini, kedua mic ini memiliki kita atur berdampingan dengan sebuah sumber suara yang sama, maka kemungkinannya adalah seperti ini. Seorang penyanyi yang memiliki olah vokal yang bagus, maka dia tidak akan atau bisa mengontrol, ya, agar suaranya tidak melengking, ya, frekuensi melengking. Nah, apabila itu sudah dipenuhi, ya, saya akan merekomendasikan Superstar. Karena kenapa? Otomatis Superstar ini lebih detail, mid high-nya lebih peka, dia menerima sumber suara di mid high, dia lebih peka. Karena lebih peka, lebih sensitif, otomatis dia akan lebih expose, lebih detail, lebih nongol, ya, bahasa sehari-hari daripada teman-teman. Kalau low frekuensi, ya kurang lebih, ya saya kira kurang lebih antara middle dengan low kurang lebih, ya oke lah, agak lebih tebal sedikit. Nah, ini yang menunjukkan bahwa kita flat saja sudah enak. Kenapa? Karena vokal kecenderungan kalau ke penyanyi itu middle-nya dipotong sedikit, ya. Jadi ini mikrofon yang di flat saja sudah oke. Dampak daripada Superstar yang sensitif ini, ya misalnya penyanyi yang menggunakan olah vokal hidung sengau, ya. Lantas penyanyi yang olah vokal dari perut sudah terpola dengan bagus, kuat, ya. Jadi tidak teriak-teriak gitulah, teriak-teriak, ya. Oke, ini Superstar keren abis. Nah, sebaliknya dengan Pro 9 ada kemungkinan penyanyi yang memiliki lengkingan tinggi,
ya. Melengking di seputar frekuensi 2 kilo begitu ya. Ini puncaknya ya, saya anggap puncaknya di seputar 2 kilo. Saya akan perbesar sekali lagi gambarnya ya. Nah, di seputar 2 kilo gitu ya, 2 sampai 3 kilo. Nah, ini Pro 9 memiliki kemampuan yang lebih rendah. Dengan demikian berarti dia ketika seorang penyanyi melengking maka tidak terlalu diekspos ya. Tidak terlalu ditonjolkan. Sudah lebih bahasa sehari-harinya. Bisa jelas ya teman-teman ya. Kenyataannya produk Hartwell memiliki 2 tipe dengan karakter yang berbeda. Nah, ini harus dikenali oleh teman-teman. Ini sebuah pembuktian saja bahwa menyanggah paham dari teman-teman yang menyatakan bahwa semua mikrofon dari Cina sama saja. Nah, itu berarti dia nggak pernah menyelidiki sampai seperti yang saya lakukan, begitu ya. Jadi nggak apa-apa juga sih punya paham itu. Pokoknya nggak usah didengarkan karena ternyata bahwa ada tipe-tipe tertentu yang ada karakter tertentu juga begitu. Yang terakhir saya akan membahas tentang Pro 57 ya. Perhatikan gambar dari Pro 57 ini. Dibandingkan dengan 2 mikrofon yang vokal, ini mikrofon yang bagus sekali, bagus bingit untuk instrumen ya. Kalau teman-teman ingin menggunakan untuk kendang, tak dan dut, maka rekomendasi saya teman-teman jangan menggunakan mikrofon yang sudah boosting ya. Saya akan tunjukkan yang sudah boosting low-nya. Oh jangan. Itu namanya over ya. Jadi justru kalau teman-teman ingin menggunakan mikrofon untuk takdut, pilihlah mikrofon yang flat. Ya. Seperti mikrofon ini flat begitu. Untuk instrumen membutuhkan middle yang lebih maju dibandingkan vokal ya. Jadi kalau tadi vokal saya bilang bahwa middle harus ditekan sedikit kan begitu, sehingga kalau mikrofonnya ini sudah secara penerimaan sudah dipotong sedikit, maka di EQ di mixer sudah berani flat. Nah, sedangkan kalau berbeda dengan bagaimana kita setting untuk mikrofon instrumen, justru middle-nya harus nongol. Ya. Untuk seruling misalnya, mid high-nya, ini mid high-nya exposed ya, nongol, sehingga akan lebih detail lagi. Ya. Untuk akustik gitar, genjrengannya jreng, wah ini keren abis ini. Semua yang saya katakan ini berlandaskan pada kemampuan dari mikrofon ini ketika diukur. Jadi bukan kira-kira maksud saya. Ini saya paparkan agar pemusik ya, musisi dan vokalis lebih bisa menempatkan ya. Mikrofon instrumen dipakai untuk instrumen, mikrofon vokal dipakai untuk vokal, semuanya ada alasannya. Seorang penyanyi yang memiliki olah vokal perut agak tenggelam, maka harus memilih superstar. Seorang penyanyi yang olah vokal menggunakan tenggorokan, harus memilih yang Pro 9. Ada landasannya semua. Oke ya. Saya kira saya cukupkan sampai di sini.
Apabila teman-teman ingin memperdalam lagi, silahkan menghubungi saya langsung. Atau mungkin penyanyi, Pak Jo, saya penyanyi. Kalau untuk hardware sebaiknya pakai mikrofon yang mana? Nah, ini bisa konsultasi dengan saya. Hubungi saya di 081 2310 4100. Sampai jumpa.